Perkenalkan, nama saya Gilang Kyrgyzstan dengan NPM 23071-2296. Lalu ada rekan saya, Marcel Nathanael dengan NPM 23071-2303. Lalu yang terakhir ada rekan saya, Pauline Tandianto dengan NPM 23071-2297. Dalam permainan ini, kami ingin mengenalkan matematika dengan basis edu game yang menarik dan interaktif. Dan di dalam 23 point ini, misi kami ialah merevolusi cara orang memandang dan berinteraksi dengan matematika melalui permainan matematika yang inovatif, mendalam, dan mudah diakses. Kami berkomitmen untuk mengembangkan permainan matematika yang baru dan unik, mendesain pengalaman bermain yang interaktif untuk membangun ketertarikan masyarakat terhadap matematika. Dan moto kami adalah Math is Fun. Tujuan kami mengembangkan permainan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman matematika. Kedua, mengajarkan konsep matematika abstrak dengan cara yang konkret. Ketiga, meningkatkan keterampilan matematika dasar. Dan yang keempat adalah memotivasi pembelajaran matematika itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aturan dari permainan 23 point. Yang pertama, jumlah pemain terdiri dari 2 hingga 4 orang. Kemudian, untuk pemenangnya menggunakan urutan 1, 2, 3, dan 4. Pemain yang dikatakan sebagai pemenang adalah pemain yang memiliki nilai penjumlahan dadu senilai 23 atau yang mendekati. Pelemparan dadu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, untuk batas pelemparannya adalah 6 kali, yaitu 1 dadu 1 kali pelemparan. Kemudian untuk peraturan dari operasi yang digunakan, untuk plus dan minus dapat digunakan untuk semua warna, sedangkan untuk perkalian dan pembagian hanya dapat digunakan pada warna yang sama, semisal merah dengan merah atau biru dengan biru. Dadu berbentuk 5 segitiga digunakan untuk menunjukkan jumlah jenis operasi hitung yang dapat digunakan. Dadu ini digunakan di awal permainan dan angka yang dilihat adalah angka pada bawah dadu atau alasnya. Setelah mendapatkan angka, pemain bisa memilih jenis operasi hitung yang akan dia gunakan. Di sini terdapat pengecualian. Jika Anda mendapat angka 1, maka Anda wajib menggunakan operasi plus atau tambah. Selanjutnya, dalam satu set dadu, terdapat dadu yang memiliki tanda bintang. Tanda ini digunakan untuk mengubah angka sebuah dadu milik salah satu lawan. Tanda ini tidak harus langsung digunakan, melainkan bisa disimpan untuk digunakan sewaktu-waktu. Kemudian untuk memudahkan penghitungan, kami menyediakan papan atau kotak untuk menyusun dadu dan operasi hitung. Terdapat kolom-kolom yang sudah dituliskan angka 1 hingga 11. Cara untuk menyusunnya adalah kolom ganjil berisi dadu dan kolom genap berisi operasi hitung. Jika keadaan seri, maka pemain tersebut dianggap menempati peringkat yang sama. Dan yang terakhir, penghitungan dilakukan secara mandiri atau individu, boleh menggunakan kertas, ataupun tidak menggunakan alat bantu apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara permainan game ini. Sebelum memulai permainan, pemain boleh menyiapkan kertas dan alat tulis atau benda lainnya untuk membantu dalam menuliskan hitungan. Anggap bahwa saya memainkan gambar yang di bawah, sedangkan lawan adalah yang di atas. Yang pertama, papan diletakkan di atas meja dan tempat kocok dadu diposisikan terbuka ke atas. Kemudian, dadu pertama yang kita lempar atau kocok adalah dadu 5 segitiga. Seperti yang sudah saya jelaskan pada aturan sebelumnya, bahwa dadu ini berguna untuk menentukan jenis operasi hitung.
Semisal ini adalah hasil pelemparan dadu saya dengan lawan. Karena yang dipakai adalah angka di bagian bawah, maka di sini saya bisa memilih 4 jenis operasi hitung atau semua operasi. Sedangkan lawan hanya dapat memilih satu operasi hitung, yaitu tanda plus atau tambah. Lanjut, kita lakukan pelemparan dadu yang pertama. Catatan di sini, jangan lupa untuk melempar dadu secara bersamaan antar pemain. Pada dadu pertama ini, saya mendapatkan 3 merah dan lawan mendapatkan 6 merah bertanda bintang. Karena lawan mempunyai tanda bintang, maka dia bisa merubah angka salah satu dadu milik saya kapan saja. Tetapi perlu diingat pula bahwa satu bintang hanya berlaku untuk satu dadu milik salah satu lawan. Selanjutnya, kita perlu melakukan pelemparan dadu kedua terlebih dahulu sebelum menentukan operasi hitung. Pada dadu kedua ini, saya mendapat hasil 2 merah dan lawan 4 biru. Karena dua dadu saya memiliki warna yang sama, maka saya boleh menggunakan perkalian ataupun pembagian. Dan di sini saya memilih menggunakan perkalian. Lalu cara untuk dadu-dadu selanjutnya juga sama, dan di peraturan tertulis bahwa pemenangnya adalah yang nilai totalnya 23 atau yang mendekati. Di sini saya sudah mendapatkan 24, tetapi saya belum bisa dinyatakan sebagai pemenang karena belum sampai pada dadu ke-6. Jadi maksud dari nilai terdekat adalah nilai akhir dari pelemparan 6 dadu. Selanjutnya dadu yang keempat. Di sini saya mendapatkan 1 biru, sedangkan lawan mendapatkan 2 merah. Jika dihitung 24 dikurang 1 bisa menjadi 23. Tetapi tadi lawan masih menyimpan tanda bintang. Dan lawan memutuskan untuk mengubah angka 1 saya menjadi angka 5. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan nilai 23. Karena warna dadu ini berbeda dengan yang sebelumnya, maka pilihan operasi hitungnya hanya plus atau minus. Kemudian saya memutuskan untuk memakai tanda plus. Kita bisa melanjutkan permainan sampai selesai. Kemudian tutup gelas atau tempat untuk kocok dadu dengan posisi terbalik seperti berikut. Jika di tengah permainan Anda sudah mendapat angka 23, maka artinya Anda sudah selesai bermain dan Anda bisa menutup gelas tersebut. Untuk pelemparan ke-6 ini, hasil akhir total nilai dadu saya adalah 25, sedangkan lawan adalah 19. Antara 25 dengan 19, yang lebih dekat dengan 23 adalah 25, yaitu dengan selisih 2. Maka dalam permainan ini, saya menjadi juara pertama, sedangkan lawan menjadi juara kedua. Baik, kemudian untuk desain dari produk kami bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Untuk kemasan, di bagian depan kami mendesain seperti bentuk dadu yang ada logo permainan dari permainan kami. Kemudian, di bagian belakang kami tempelkan aturan permainan secara singkat sebagai panduan dalam bermain. Lalu, di dalam satu set packaging permainan, terdiri dari 4 set dadu yang akan digunakan oleh setiap pemain. Dalam setiap set dadunya berisikan 6 dadu dan 1 dadu 5 sebagai penentu jenis operasi hitung yang bisa digunakan. Kemudian, terdapat 10 kartu operasi hitung, gelas pengocok, dan papan untuk menyusun dadu. Berikut adalah variasi yang ada dalam setiap satu set dadunya. Bisa dilihat sesuai dengan di gambar, setiap dadu memiliki warna pada dot yang berbeda-beda. Untuk perkiraan harga dari produk kami menentukan dengan cara melihat modal dan tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk membuat produk ini. Setelah melalui diskusi bersama kelompok kami menetapkan harga 65.000 sebagai harga yang layak dan cukup affordable bagi para pembeli. Kami juga melakukan analisa SWOT terhadap produk kami untuk menentukan bagaimana arah pengembangan
dan strategi penjualan yang bisa kelompok kami gunakan. Hasil dari analisa yang kami lakukan dapat dilihat sesuai dengan di slide ini. Kemudian, untuk target produk dan segmen pelanggan yang kami tuju, kami menargetkan pada remaja dengan rentang usia 11-17 tahun. Tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk range umur di atasnya ataupun di bawahnya jika ingin menikmati produk yang kami tawarkan. Selain itu, kami juga menargetkan produk kami supaya bisa dimainkan oleh orang yang ingin memahami konsep perhitungan matematika melalui permainan yang interaktif. Seperti contohnya, guru yang ingin mengajarkan muridnya operasi perhitungan matematika dapat menggunakan permainan kami sebagai media pembelajaran supaya pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut tidak membosankan pada saat pembelajaran. Sekian presentasi dari produk yang sudah kami buat. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.